terkait dengan penanganan kasus penembakan terhadap tembak-menembak antara anggota Polri di Asrama Duren 3, dan kita melihat bahwa ada spekulasi berita yang muncul yang kemudian tentunya ini akan berdampak terhadap proses penyidikan yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu, kita putuskan untuk Irjen Pol Verdi Sambo jabatannya dinonaktifkan. Nonaktif ini berarti tidak aktif atau tidak dapat melakukan aktivitas atau pekerjaan terkait dengan jabatan atau kewenangannya. Beda dengan namanya pencopotan. Ya, kalau dicopot dari jabatannya adalah satu tindakan melepaskan jabatan oleh institusi, dilepaskan jabatan oleh institusi karena ada satu pelanggaran. Dia sebagai pimpinan bisa diduga tidak mampu atau tidak dapat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anak buahnya. Bahkan akibat ketidakmampuannya ini terjadi kontak tembak di rumahnya. Ini sudah cukup untuk alasan pencopotan menurut saya, ya. Bukan penonaktifan, tapi pencopotan dari jabatannya. Dan saya berharap terakhir, kritik-kritik yang ditujukan kepada polisi ini harus dianggap bahwa ini sebuah perhatian, ya. Karena perhatian berarti kan orang yang diperhatikan itu harus merespon. Responnya apa? Tunjukkan kepada masyarakat, saya sebagai petugas penegak hukum, saya ingin menegakkan keadilan dan saya junjung tinggi itu. Dengan kejujuran saya kira semua sampaian temuan-temuan dalam kasus ini akan secara logik diterima dan diyakini oleh seluruh rakyat sebagai sebuah fakta peristiwa apa adanya, bukan fakta atau peristiwa yang direkayasa. Dan dengan modal kejujuran itu, saya pikir kita masih punya kesempatan untuk membangun ya kredibilitas, integritas, dan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri. Dan kita juga masih punya harapan besar untuk membangun narasi bersama, yakni untuk menegakkan hukum dan keadilan di tengah-tengah mahalnya ya rasa keadilan di tengah masyarakat. Begitu, Cak. Kapolri didesak copot jabatan Verdi Sambo sebagai Kepala Satgasus Polri. Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menonaktifkan Irjen Verdi Sambo dari jabatan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan di tengah kisruh kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Kendati demikian, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan masih mempertanyakan jabatan Verdi dalam Satuan Tugas Khusus Kapolri. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, sebagai salah satu bagian dari koalisi mengatakan jabatan Verdi di Satgasus itu merujuk surat perintah Kapolri nomor Sprint 1553/7/HUK 6.6/2022 yang ditekan langsung oleh Sigit. Dalam surat tersebut, Verdi ditugaskan sebagai Kepala Satgasus. Menurut Usman, Satgasus tersebut diisi oleh perwira tinggi maupun perwira menengah dari kepolisian, serta bintara hingga tamtama. Di antara bintara dan tamtama itu lanjutnya ada beberapa bawahan Verdi, termasuk Brigadir Yosua, Baradae, serta seluruh ajudan Verdi lainnya di lingkungan kedinasan Kadif Propam. Selain itu, turut bertera juga para penyidik yang bertugas dalam pengusutan kematian Brigadir Yosua maupun kasus dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan istri Verdi Sambo. Usman mengatakan, Kapolri harus menonaktifkan Verdi jika terbukti masih menjabat sebagai Kasatgasus. Sebab jabatannya sebagai Kasatgasus sangat mungkin mempengaruhi proses pemeriksaan ulang yang sekarang sedang berjalan. Irjen Verdi Sambo telah dinonaktifkan sebagai Kadif Propam Mabes Polri oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beberapa hari lalu. Penonaktifan tersebut buntut dari kasus baku tembak Brigadir Yosua dengan Baradae di kediamannya. Selain itu, hal tersebut juga sebagai bentuk upaya Kapolri agar kasus penyelidikan Brigadir Yosua transparan. Namun, ada satu jabatan Verdi Sambo yang belum dinonaktifkan oleh Kapolri, yaitu sebagai Kepala Satuan Tugas Khusus Polri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dalam konferensi pers di kantor ICW Jakarta Selatan, Kamis 28 Juli 2022. Usman menyebutkan bahwa jabatan tersebut tercantum dalam surat perintah Sprint 1553/7/HUK 6.6/2022. Surat perintah tersebut berlaku mulai 1 Juli 2022 hingga 31 Desember 2022. Menurutnya, jika Verdi Sambo belum dinonaktifkan dari jabatan tersebut, bukan tidak akan mempengaruhi proses pengusutan tewasnya Brigadir Yosua.
Usman mengaku pesimis jika Ferdi Sambo belum dinonaktifkan sebagai satuan tugas khusus yang dibentuk Kapolri itu. Ia menyebutkan bahwa penonaktifan Ferdi Sambo dari jabatannya tersebut sangat penting dilakukan demi independensi dan transparan Polri. Itu terkait penyelidikan atas kasus baku tembak ajudan Brigadir Joshua dan Baradae di rumah Ferdi Sambo. Hal tersebut juga akan menambah kepercayaan publik kepada lembaga Bayangkara itu. Dalam kesempatan tersebut, Arman Hanis selaku kuasa hukum dari Putri Chandrawati menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya saudara Brigadir J. Disinggung perihal kuasa hukum Putri Chandrawati keberatan dengan pemakaman Brigadir J yang menggunakan upacara kedinasan. Arman Hanis menegaskan pihaknya tidak keberatan, tetapi hanya menyayangkan itu dilakukan. Sebab dalam satu sisi Brigadir J merupakan terlapor dari kliennya dalam dugaan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 289 KUHP dan pasal 335 KUHP, yaitu perencanaan. Martin Lucas Simanjuntak, salah satu tim kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, mendorong Polri segera menetapkan tersangka atas kematian Brigadir J. Sebab hingga Kamis 28 Juni hari ini tidak ada satu tersangka pun dari peristiwa yang disorot publik sejak penembakan Brigadir J Jumat 8 Juli lalu. Padahal polisi menyebut Baradae adalah pelaku penembak Brigadir J. Dengan penetapan tersangka Sambung Martin, ada titik terang dari kasus penembakan itu apalagi sudah dinaikkan ke penyidikan. Sejumlah pihak termasuk Irjen Pol Ferdi Sambo telah dinonaktifkan. Prarekonstruksi hingga otopsi ulang sudah dilaksanakan. Bahkan Komnas HAM sudah membenarkan beberapa kejanggalan yang ada. Jenazah Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat telah dilakukan otopsi ulang di Rumah Sakit Sungai Bahar Jambi. Proses yang dilakukan tim dokter forensik itu dilaksanakan pada Rabu 27 Juli 2022 kemarin. Usai dilakukan otopsi ulang, jenazah Brigadir J selanjutnya kembali dikebumikan dengan cara kedinasan kepolisian. Ternyata hal ini disayangkan oleh pihak pengacara istri Irjen Ferdi Sambo, yaitu Arman Hanis. Pasalnya, Brigadir J merupakan seorang terlapor atas kasus dugaan tindak pidana pelecehan seksual serta pengancaman. Namun, kuasa hukum keluarga Brigadir J Johnson Panjaitan mengatakan proses pemakaman secara kedinasan terhadap almarhum itu sudah menjadi keputusan kepolisian. Menurutnya, terkait dengan tuduhan yang menimpa kliennya itu disebutkan hanya sebagai persepsi saja, karena hal itu belum bisa dibuktikan secara hukum. Johnson memastikan Brigadir J saat ini masih sebagai anggota Korps Bayangkara, sehingga pemakaman terhadap Brigadir J dilakukan secara kedinasan. Otopsi ulang jenazah Brigadir J sebelumnya tim dokter forensik telah selesai melaksanakan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J alias Yosua di Jambi. Almarhum kemudian dikebumikan lewat upacara kepolisian sesuai dengan permintaan pihak keluarga. Tim kuasa hukum Irjen Ferdi Sambo, Ahmad Hanis, menyayangkan proses pemakaman secara kedinasan itu dilakukan, sebab Brigadir J merupakan terlapor kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual.